Di akhir zaman itu akan ada orang-orang yang kerjasama dengan Yahudi. Dia kerjasama dia. Tapi saya tak mau singgung-singgung sebenarnya. Tapi gimana lah, tak apa-apalah. Saudi menghancurkan Turki Utsmani, dia kerjasama karena dia memang mengambil bagian. Kalau dia tak ngambil bagian, kalau dia tak ikut kerjasama, dia tak dapat bagian. Maka dia wajib dapat bagian. Video yang sekarang viral-viral tentang Saudi bergandeng dengan Israel, Bapak kesampingkan aja. Arti kesampingkan itu begini, sudah dari dulu begitu, maksudnya sudah dari dulu, kecuali beberapa orang. Tapi Bapak Ibu, yang harus kita ingat adalah semua perang pasca baginda Nabi Muhammad SAW, pasca Umar bin Khattab, itu rata-rata perang yang timbul adalah perang adu domba. Perang yang timbul adalah perang adu domba. Dan perang yang timbul karena adu domba itu oleh kaum Khawarij dan juga kaum Syiah, itu pasti Bapak Ibu. Dan itu perbuatan mereka. Dan campur tangannya Yahudi. Ingat, campur tangannya Yahudi, campur tangannya Nasara, campur tangannya kaum munafik. Jadi yang kerjasama itu munafik, Yahudi, Nasara. Untuk menghancurkan Islam, mereka masuk dalam orang-orang yang disebut dengan Khawarij dan Syiah. Dan itu Pak yang harus kita pegang. Sampai saat ini kita masih seperti itu Bapak Ibu. Dan ingat, kaum munafik itu bagian daripada kita, Islam dia Pak. Dan dia yang kerjasama dengan Yahudi. Jadi kalau ada orang-orang, ini kita ambil contoh ya Bapak Ibu ya. Siapa contohnya orang Muslim yang kerjasama dengan orang-orang Yahudi, orang Nasrani? Anggaplah ini belajar bareng gitu ya. Agak-agak was-was juga gitu. Jadi begini Bapak Ibu, ada orang-orang yang belajar ke Eropa, itu tercuci otaknya. Yang tak tercuci alhamdulillah baik. Saya punya guru, dia tak tercuci otaknya. Dia keluaran McGill University. Keluar dari McGill University, dia kemudian membantah pernyataan sekularisme dalam Islam karya Nur Khalis Majid. Dulu yang membawa gerakan-gerakan pembaharuan dan sekularisme di Indonesia itu Nur Khalis Majid. Nur Khalis Majid. Nur Khalis Majid itu kakak kelas kami, alumni Gontor itu Pak. Dan ketika anaknya menikah dengan seorang Yahudi, itu meneteskan air mata itu Pak. Meneteskan air mata dia. Anaknya menikah dengan non-Muslim, nikah beda agama, menangis. Apa kata Cak Nun? Itulah akibat daripada perbuatan. Meskipun dalam satu riwayat dikatakan bahwa beliau akhir hayatnya bertobat. Ada buku beliau yang kemudian muncul namanya Titik Temu. Katanya belakangan Titik Temu itu, buku itu menjadi satu bentuk pertaubatan. Dan ada Twitter beliau yang kemudian dikumpulkan jadi satu buku, Nur Khalis Majid. Tapi ingat Bapak Ibu, gerakan liberalisme itu gerakan-gerakan yang dibangun oleh kaum-kaum Eropa untuk anak-anak Muslim yang ingin belajar ke sana. Dan tujuannya adalah tashkik, agar anak-anak Muslim itu bisa ragu dan kabur agamanya. Dan rata-rata, mohon maaf, rata-rata yang alumni-alumni di situ mesti agak sedikit terbawa suasana yang di sana. Paham Bapak Ibu ya? Berpelukan laki-laki perempuan itu biasa atau tak biasa? Nah, jangan salah paham nih Bapak Ibu. Berpelukan laki-laki dan perempuan biasa atau tak biasa? Kenapa ragu? Ini tak biasa. Dalam Islam itu bukan tradisi. Jangan ragu Pak. Salaman laki-laki perempuan biasa atau tak biasa? Jangan bilang biasa Pak, haram. Laki-laki perempuan yang bukan murid kalau salaman, jangan. Itu tradisi barat, tradisi mereka. Kita nih dulu, dia ada beberapa tradisi yang kita ikuti. Dulu westernisasi namanya. Pasca sekularisme itu namanya westernisasi, ke barat-baratan. Nah, kita ikut itu Pak. Pakai celana jean, celana lepis, ketiak nampak, kemudian paha terbuka, malamnya sholat. Tapi besok paginya terbuka semua. Dan bagi kaum-kaum itu, apa kata mereka? Itu sudah biasa. Di luar negeri itu hal-hal kayak gini tuh biasa. Cipika-cipiki laki-laki perempuan biasa. Tuh tradisi yang biasa. Dan itu terbawa ke Indonesia. Terbawa. Perempuan
di sana, di Saudi, di Eropa itu biasa kalau mereka menggunakan lepis, dan itu ketat. Kadang-kadang pakai kerudung ya sekedarnya saja. Kalau dibawa ke negara kita, negara Republik Indonesia, khususnya ke tanah Melayu, nah ini sahabat, kita punya tradisi yang baik. Yang tradisi kita Melayu, adat kita Melayu itu menjaga aurat tuh kita jaga. Sekarang tergoreskan akibat westernisasi. Paham Bapak Ibu ya? Westernisasi. Siapa mereka pelakunya? Orang-orang Muslim yang kerjasama dengan orang-orang non-Muslim, Yahudi, Nasrani. Padahal sejarah itu jelas. Kemudian mereka balikkan. Apa kata mereka? Sejarah itu salah. Yang betul kami tak pernah mempengaruhi umat Muslim.